Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian intelektual adalah proses bertahap di mana kemampuan berpikir, memahami, memecahkan masalah, mengingat, dan mengambil keputusan seorang anak berkembang seiring bertambahnya usia. Intelektual atau kognitif ini mencakup aspek penalaran, imajinasi, kreativitas, bahasa, dan kecerdasan. Proses ini sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, pengalaman belajar, serta interaksi. Nah, dengan memahami perkembangan intelektual anak ini, kita bisa mengarahkan proses pendidikan dan pengasuhan agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan intelektual menurut Jean Piaget. Terbagi menjadi 4, yaitu tahapan sensoris motor, tahapan praoperasional, tahapan operasional konkret, tahapan operasional formal. Nah, Jean Piaget membagi perkembangan intelektual anak dalam 4 tahap, mulai dari bayi yang belajar melalui sentuhan dan gerakan, hingga remaja yang sudah mampu berpikir abstrak dan menyusun argumen. Nah, tahap yang pertama, tahap sensoris motor dari usia 0 sampai 2 tahun. Anak belajar melalui pengalaman langsung dengan indera dan gerakan motorik. Mereka mulai memahami konsep sebab akibat dan mengenali objek tetap, yakni menyadari bahwa benda tetap ada pada walau tidak terlihat. Tahapan perkembangan intelektual menurut Jean Piaget terbagi menjadi 4, yaitu tahapan sensoris motor, tahapan praoperasional, tahapan operasional konkret, tahapan operasional formal. Nah, Jean Piaget membagi perkembangan intelektual anak dalam 4 tahap, mulai dari bayi yang belajar melalui sentuhan dan gerakan, hingga remaja yang sudah mampu berpikir abstrak dan menyusun argumen. Nah, tahap yang pertama, tahap sensoris motor dari usia 0 sampai 2 tahun. Anak belajar melalui pengalaman langsung dengan indera dan gerakan motorik. Mereka mulai memahami konsep sebab akibat dan mengenali objek tetap, yakni menyadari bahwa benda tetap ada walau tidak terlihat. Yang kedua yaitu tahap praoperasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Anak mulai menggunakan simbol seperti kata-kata dan gambar untuk mempresentasikan objek. Namun pemikiran mereka masih egosentris, sulit melihat sudut pandang orang lain, dan belum mampu berpikir secara logis. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret dari usia 7 sampai 11 tahun. Nah, anak mulai dapat berpikir logis namun masih terbatas pada hal-hal konkret. Mereka mulai memahami konsep konservasi, klasifikasi, dan hubungan sebab akibat secara lebih rasional. Yang keempat yaitu tahap operasional formal dari usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir abstrak, sistematis, dan ilmiah. Mereka bisa menyusun hipotesis dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan serta berpikir kritis. Contoh dari sensoris motor yaitu bayi bermain ciluk bak, mengenal sebab akibat. Selanjutnya contoh praoperasional seperti anak bermain rumah-rumahan tetapi belum paham logika. Selanjutnya yaitu contoh operasional konkret seperti anak mengelompokkan benda berdasarkan warna. Yang terakhir yaitu contoh dari operasional formal seperti remaja bisa merancang eksperimen atau menyusun argumen. Contoh nyata ini membantu kita memahami bagaimana anak di tiap tahap berpikir dan belajar. Dengan begitu, kita bisa menyesuaikan pendekatan yang tepat dalam mendidik anak. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu keturunan genetik. Potensi dasar intelektual diwariskan dari orang tua. Yang kedua yaitu lingkungan, seperti
ketersediaan rangsangan, sarana belajar, dan suasana rumah atau sekolah yang mendukung. Yang ketiga yaitu nutrisi, seperti kecukupan gizi berpengaruh besar terhadap fungsi otak anak. Yang keempat yaitu pendidikan dan pengalaman, seperti interaksi dengan orang dewasa, teman sebaya, serta pengalaman belajar yang beragam. Yang terakhir yaitu kondisi emosional, rasa aman dan nyaman mendukung konsentrasi dan eksplorasi intelektual. Nah, agar intelektual anak berkembang optimal, perlu dukungan dari berbagai sisi, gizi yang cukup, lingkungan yang mendukung, serta pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya yaitu ciri-ciri anak dengan perkembangan intelektual baik. Nah, poin-poinnya yaitu cepat memahami instruksi dan informasi baru, mampu menyelesaikan masalah dengan logika, menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi, mampu berkonsentrasi dalam waktu cukup lama, mengembangkan minat belajar yang kuat, menyukai tantangan seperti teka-teki atau permainan strategi. Nah, anak yang cerdas secara intelektual bukan hanya pandai berhitung, tapi juga kreatif, aktif, bertanya, dan mampu berpikir mandiri. Selanjutnya yaitu peran orang tua dan guru. Nah, yang pertama yaitu memberikan kesempatan eksplorasi dan berpikir kritis. Yang kedua, mendorong anak untuk bertanya dan memecahkan masalah. Yang ketiga, menjadi model berpikir logis dan kreatif. Yang keempat, kolaborasi antara sekolah dan rumah. Yang kelima, memberikan rangsangan intelektual yang tepat, misalnya membaca, berdiskusi, bermain edukatif. Yang terakhir yaitu memberikan umpan balik yang positif. Nah, pendidikan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Kolaborasi guru dan orang tua sangat penting untuk menentukan kecerdasan anak. Kesimpulannya yaitu perkembangan intelektual adalah aspek penting dalam tumbuh kembang anak yang memengaruhi kemampuan mereka memahami dunia. Dengan memahami tahap-tahap ini, perkembangan dan faktor-faktor yang memengaruhi, orang tua dan pendidik dapat memberikan dukungan yang tepat sesuai usia dan kebutuhan anak. Nah, jadi dapat disimpulkan, dapat memahami tahapan ini dan faktor perkembangan intelektual anak, kita bisa mendampingi mereka menjadi individu yang cerdas, mandiri, dan kritis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.